Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-insana bil ilmi wal amali fi jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ilmi wal hikam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Apa kabar seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan? Semoga saudara-saudari semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kelancaran, dan tentunya kemudahan di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut kita mengkaji tentang perkembangan agama dan moral anak, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait perkembangan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang sedang mengalami proses perkembangan, dan proses perkembangan pada masa ini akan memberikan dampak atau pengaruh pada perkembangan selanjutnya. Yang kedua, anak usia dini memiliki karakteristik yang jauh berbeda dari orang dewasa, di mana anak pada masa ini memiliki tingkat keaktifan yang overpower. Rasa antusias dan ingin tahu terhadap sesuatu yang baru itu sangat meningkat. Kemudian yang ketiga, anak juga memiliki rasa etnosentris. Kemudian merupakan makhluk sosial, kaya dengan fantasi, dan merupakan masa potensial untuk belajar dan untuk berkembang di masa-masa selanjutnya. Bayi yang lahir dengan sehat akan cepat belajar untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan melakukan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan perkembangannya. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah kita lakukan, melalui wawancara orang tua ditanyakan beberapa hal kepada mereka terkait perkembangan agama dan moral anak, maka kita menemukan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, ketika ditanyakan tentang apakah anak sudah bisa melakukan doa-doa pendek, maka orang tua menjawab, sudah. Anak sudah bisa membacakan atau melafalkan doa-doa pendek ketika melakukan aktivitas mereka. Yang kedua, apakah anak sudah bisa memahami atau mengerti tata cara sholat? Maka orang tua menjawab, belum. Akan tetapi ketika anak melihat aktivitas orang tua di dalam sholat, gerak-gerik orang tua di dalam sholat, anak sudah mencoba menirukan gerakan-gerakan di dalam sholat, walaupun itu belum sempurna. Yang ketiga, apakah anak sudah menunjukkan sikap-sikap baik terhadap orang yang beribadah? Misalnya ketika ayah dan ibunya beribadah, apakah anak sudah menerapkan sopan santun, etika, atau tata krama ketika melihat orang atau orang tuanya ketika sholat? Kemudian yang berkaitan dengan perkembangan moral, ditanyakan kepada orang tua apakah anak sudah mulai berperilaku sopan, maka orang tua menjawab sudah, ketika berjumpa dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada dia, ketika bersalaman dia mencium tangan. Kemudian apakah anak sudah mulai mengucapkan kata-kata seperti salam, kata-kata maaf, atau ucapan terima kasih dan lain sebagainya, maka orang tua menjawab sudah. Ketika dia akan bertamu ke rumah orang, dia mengucapkan salam, atau akan masuk ke dalam rumah dia mengucapkan salam, dan ketika dia diberi sesuatu oleh seseorang dia mengucapkan kata terima kasih, dan di waktu dia salah mengucapkan kata maaf. Berdasarkan hasil wawancara yang kita sebutkan di atas mengenai perkembangan agama dan moral anak, kita dapat menyimpulkan bahwa anak lebih cenderung menirukan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Misalnya, menirukan gerakan sholat, menirukan lafal-lafal doa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, anak diharuskan untuk lebih membiasakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan agama dan moral dalam kehidupannya sehari-hari. Maka oleh karena itu, melalui materi perkembangan agama dan moral ini, kita akan menjelaskan bagaimana seorang anak berkembang berkaitan dengan agama dan moralnya dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita dengarkan dengan baik. Apa pengertian perkembangan agama dan moral anak? Pengertian perkembangan agama adalah proses anak dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan tingkatan usia mereka. Yang kedua, pengertian moral. Moral adalah tahapan di mana anak mulai memahami dan mempraktekkan konsep, baik konsep kebenaran ataupun konsep salah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan benar dan apa yang dimaksud dengan salah. Lalu, apa pentingnya bagi kita untuk memahami perkembangan agama dan moral anak? Maka tentu jawabannya adalah untuk membangun karakter, membangun empati, dan rasa tanggung jawab anak sedari dini. Tahap perkembangan moral anak menurut psikologi. Ada 3 tahapan perkembangan moral anak dalam kajian ilmu psikologi. Yang pertama, tahapan prakonvensional. Usia anak pada tahapan prakonvensional ini sekitaran umur 2-7 tahun. Di mana pada tahapan ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari sebuah hukuman dan untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Yang kedua, tahapan konvensional. Umur anak pada usia ini, pada waktu ini adalah usia 7-12 tahun. Di mana anak sudah bisa memahami aturan-aturan sosial dan mulai menghargai pandangan ataupun perspektif orang lain. Tahapan yang ketiga, tahapan pasca konvensional. Ini adalah pada masa remaja. Yang mana pada masa ini anak sudah bisa mengembangkan prinsip moral yang lebih abstrak, memahami keadilan, memahami martabat, dan memahami hak-hak asasi manusia. Tahapan perkembangan agama pada anak. Umur 0-5 tahun, agama anak sudah mulai berkembang dengan cara meniru perilaku keagamaan dari orang tua. Misalnya meniru bacaan doa, meniru ritual-ritual sederhana yang mudah mereka pahami dan mudah mereka tirukan. Kemudian yang kedua, usia sekolah 6-12 tahun. Yang mana pada masa ini anak sudah mulai memahami konsep agama sederhana, membedakan yang baik dan buruk menurut ajaran agamanya. Yang ketiga, usia remaja. Pada masa ini anak sudah mulai menyusun nilai dan keyakinan pribadi berdasarkan pemahaman agama yang sudah mulai mereka pahami. Selanjutnya, apa faktor-faktor yang memberikan dukungan terhadap perkembangan agama dan moral anak? Ada 4 faktor yang mendukung untuk perkembangan agama dan moral anak ini. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Keluarga adalah merupakan madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Maka sudah barang pasti, peran orang tua dalam memberikan contoh terhadap nilai-nilai agama dan moral adalah faktor yang sangat utama. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Pemberian pelajaran yang berupa pelajaran agama, pelajaran etika, pengaruh guru ataupun pengaruh teman akan memberikan sebuah pengaruh, sebuah perkembangan terhadap agama dan moral anak. Yang ketiga, media dan teknologi. Sesungguhnya media dan teknologi adalah merupakan akses pada konten digital, yang mana akses pada konten-konten digital ini bisa berdampak dan berpengaruh terhadap perkembangan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang dipahami oleh anak dalam kegiatan mereka sehari-hari. Yang keempat, faktor lingkungan sosial. Tentunya pengaruh teman sebaya, pengaruh komunitas, pengaruh tempat tinggal dia, tempat dia beraktivitas akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan agama dan moral anak. Hal ini pernah didukung oleh ungkapan Syekh Azanuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim. Beliau mengatakan, ketika kamu ingin melihat siapa seseorang, maka lihatlah temannya. Karena sesungguhnya agama seseorang itu tergantung siapa temannya. Peran orang tua terhadap perkembangan agama dan moral anak bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, orang tua menunjukkan nilai-nilai agama dan moral yang konsisten dalam tindakan sehari-hari di dalam aktivitas rumah tangganya. Yang kedua, komunikasi terbuka. Berdiskusi, berbicara, atau bermusyawarah terhadap nilai-nilai agama dan moral tanpa memaksakan kepada anak. Dan yang ketiga,
pembelajaran secara bertahap. Mengajarkan nilai sesuai dengan pemahaman dan usia anak kita. Selanjutnya, strategi yang mendukung terhadap perkembangan agama dan moral anak. Strategi yang pertama adalah yang sangat memberikan pengembang. Strategi yang pertama adalah strategi yang sangat mendukung terhadap perkembangan agama dan moral anak, yaitu melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan. Misalnya, mengajak anak untuk beribadah, mengajak anak untuk mengikuti acara keagamaan bersama keluarga. Yang kedua, membaca cerita tentang moral. Cerita dengan pesan moral misalnya yang jelas bisa membantu anak memahami konsep-konsep baik dan konsep-konsep buruk. Dan yang ketiga, diskusi tentang kasus-kasus sehari-hari. Contohnya, situasi sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, yang berkaitan dengan nilai-nilai moral untuk didiskusikan bersama anak kita. Luar biasa sekali. Ketika strategi ini kita laksanakan, tahap demi tahap, proses demi proses akan mengalami perubahan terhadap perkembangan agama dan perkembangan moral anak. Yaitu dengan cara melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, membaca cerita tentang moral, lalu diskusi kasus yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, di dalam strategi, di dalam cara yang mendukung untuk perkembangan agama dan moral anak tentu banyak tantangan yang harus siap untuk kita hadapi dalam perkembangan agama dan moral anak juga. Yaitu pengaruh media sosial. Maka, terkait pengaruh media sosial ini, anak mudah terpapar pada konten yang mungkin bertentangan dengan nilai agama dan moral anak. Yang kedua, perbedaan nilai dalam lingkungan sosial. Tentu, tontonan-tontonan, segala apa yang disaksikan dan didengar oleh anak dari media sosial akan jauh berbeda dengan status lingkungannya, keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka, kadang anak melibatkan perbedaan yang signifikan antara ajaran keluarga dengan apa yang diterima dari lingkungannya. Jadi, orang tua harus mencoba mensinkronisasikan antara perbedaan nilai dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, krisis identitas pada remaja. Masa remaja seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan nilai-nilai yang sudah diajarkan sedari mereka kecil. Maka, identitas remaja ini kita mengharapkan dampingan orang tua, dampingan orang-orang yang berada di sekelilingnya untuk menjelaskan sebenarnya identitas remaja itu seperti apa. Kita paham, kita mengerti bahwa remaja itu adalah waktu bagi mereka untuk menggali, mengelaborasi, dan mengeksplorasi segala hal yang mereka lihat, segala hal yang mereka dengar, ataupun mereka rasa untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian, dampak positif terhadap perkembangan agama dan moral yang baik. Yang pertama, yang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan agama dan moral anak adalah empati dan kepedulian sosial. Anak lebih peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Ya, ketika anak memiliki perkembangan agama dan moral yang baik, maka anak akan memiliki empati dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, pengambilan keputusan yang beretika. Maka ini yang kita harapkan sekali. Anak dapat menentukan pilihan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai agama dan berdasarkan nilai-nilai moral. Ketiga, ketahanan emosional. Nilai agama dan nilai moral akan membantu anak kita menghadapi tantangan dan ketahanan emosional yang lebih baik daripada sebelumnya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah: yang pertama, kesimpulan, perkembangan agama dan moral anak adalah proses bertahap yang membutuhkan dukungan dari keluarga, dari sekolah, dan dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, rekomendasi, mari sama-sama kita libatkan anak kita secara aktif dalam kegiatan moral, kegiatan keagamaan, serta mendiskusikan nilai-nilai dengan cara yang sesuai dengan umur mereka. Mungkin ini saja video pembelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terkait perkembangan agama dan perkembangan moral anak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.